Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah, kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Di antaranya yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan harapan kita, amal ibadah yang telah kita lakukan di hari-hari Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa kepada hambanya. Pada ayat yang telah dibacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebelum bulan Ramadan ini, di bulan Rajab terutama, kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan yang telah kita impi-impikan. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad untuk mendapatkan ribuan, jutaan, bahkan tak terhitung pahala-pahala yang dapat kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan mengharapkan pahala dari Allah dan dengan keimanan, maka niscaya akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa puasa ini untuk umatnya Nabi Muhammad dan untuk hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal-amal yang lain belum tentu kita mendapatkan pahala yang begitu banyak. Namun pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan badan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah baca Al-Quran atau ibadah-ibadah sholat taraweh di bulan Ramadan ini dengan khidmat dan maksimal. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa tujuan Allah memerintahkan hambanya untuk berpuasa. Kiranya saya ingin merangkum ada 5 di antaranya. Yaitu yang pertama adalah Allah memerintahkan kita berpuasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang sudah disebutkan di awal, yang terakhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa, yaitu agar kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah puasa. Karena jika orang sudah berpuasa, maka ia akan menjauhkan dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang mengundang untuk melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, Allah memerintahkan kita berpuasa
bertujuan yaitu untuk memperbanyak rasa syukur. Kita sebelum Ramadan sering berdoa kepada Allah pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita meminta agar kita diberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita meminta agar umur kita sampai pada bulan Ramadan. Ketika kita sudah sampai pada bulan Ramadan ini, maka yang patut kita lakukan adalah bersyukur karena Allah masih memberikan umur kita yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk beribadah puasa di bulan Ramadan, yaitu untuk mendisiplinkan diri. Karena puasa adalah ibadah satu-satunya yang bisa mendisiplinkan diri seorang hambanya. Dari 11 bulan yang ada selain bulan Ramadan, banyak hambanya yang makan dan minum tanpa teratur dan tanpa ada disiplin di situ. Maksudnya boleh memakan apa saja dan kapan saja dan bagaimanapun keadaannya. Tapi di bulan Ramadan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, yaitu untuk menahan diri. Enggak hanya untuk makan dan minum saja, tapi juga diri kita, hati kita yang harus didisiplinkan, yaitu dari rasa dengki di dalam hati, dari rasa iri, dari rasa menggunjing di dalam hati. Itulah yang dilarang oleh Allah ketika hambanya sedang berpuasa. Oleh karena itu yang ketiga dari tujuan Allah yaitu untuk mendisiplinkan diri hamba-hambanya. Yang keempat, Allah memerintahkan kita berpuasa yaitu untuk meraih pintu surga. Sebagaimana hadis yang mengatakan sesungguhnya surga itu rindu terhadap 4 golongan. Salah satunya adalah orang yang berpuasa. Bahkan ada satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu khusus untuk hambanya yang selalu atau yang sering melakukan ibadah puasa. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, yaitu bertujuan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita sudah ketika melewati bulan Ramadan di bulan Syawal. Di bulan Syawal kita udah nggak puasa lagi dan udah nggak tarawih lagi. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya, kita nggak melakukan ibadah seperti banyaknya ibadah di bulan Ramadan. Ketika kita mencapai di bulan Ramadan, kita tingkatkan ibadah lagi. Puasa kita full 1 bulan lamanya. Membaca Quran, kita nambah giat lagi membaca Al-Qurannya. Berzikirnya, sholat sunnahnya. Bahkan di bulan Ramadan ada namanya sholat malam atau qiyamul lail yang kita yang kita bilang biasanya sholat tarawih. Di situ ada hadis man qoma ramadhana iman dan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail, yang dimaksud adalah ibadah sholat sunnah malam, yaitu sholat tarawih atau sholat tahajud atau sholat hajat di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni oleh Allah segala dosanya maupun dosa-dosa yang telah lampau. Mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan dari beberapa tujuan Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.